Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match sedikit untuk 4 pertandingan di hari Minggu. Ada Persikabo dengan Dewa United, ada Persebaya dengan Borneo, ada PSS Sleman dengan PSM Makassar, dan ada Barito Putra dengan Persis Solo. Jadi untuk Persikabo dulu ya dengan Dewa United, di pertandingan besok ini ujian yang sesungguhnya untuk Persikabo karena bertemu dengan Dewa United yang notabene juga ini tim yang cukup bagus walaupun memang secara perform sedang inkonsisten, tapi kalau menurut saya overall Dewa United ini bukan musuh yang mudah dikalahkan. Jadi untuk Persikabo ya saya berharap sekali ya di pertandingan besok keep spiritnya bisa kembali lagi didapatkan, mental para pemain yang di 2 pertandingan terakhir seperti belum move on ya dari kondisi inkonsistennya Persikabo, ya besok lawan Dewa United saya berharap bisa bangkit lagi untuk mental para pemain. Karena ketika nanti mental para pemain ini sudah bisa kembali hidup gitu ya dari uang ganti Persikabo, ya permainan Persikabo harusnya jauh lebih bagus lagi. Ya karena di pertandingan kemarin sebetulnya Persikabo sudah bermain cukup bagus ya walaupun memang kalah lawan Arema ya, tapi sebetulnya ya permainan di babak pertama sudah bagus. Roni Sugeng, Luki itu bermain cukup bagus. Tapi ya ketika masuk di babak kedua, nah ini pemain penggantinya seperti ya spiritnya belum terlalu hidup banget. Nah ini yang saya berharap selama 90 menit Persikabo tetap bisa mempertahankan mental kemenangan. Ya, walaupun nanti misalkan Dewa United misalkan unggul dulu ya, keadaan Persikabo tertinggal, ya saya berharap kondisi tertinggal pun Persikabo tetap bisa bermain keluar, tetap bisa bermain untuk mencari kemenangan. Ya, jangan justru ngedown karena di 2 pertandingan terakhir ini kan Madura United dengan Arema FC selalu bisa unggul dulu ya dari Persikabo. Tapi ketika Persikabo tertinggal, justru mental para pemain seperti nggak ada daya juang. Ya, ini 2 pertandingan terakhir Persikabo belum memperoleh 1 gol pun loh. Ya, jadi kunci permainan besok lawan Dewa United ya saya berharap Persikabo dari mental pemainnya dulu bisa bangkit dan terlihat perjuangan untuk menang ini ada. Karena berhadapan dengan Dewa United yang secara sistem permainan sebetulnya sudah cukup bagus. Memang masih ada inkonsisten, tapi permainan Dewa United ini ya sebetulnya cukup bagus. Tinggal masalah ke kualitas pemain aja untuk menciptakan peluang menjadi gol, lalu masalah passing, masalah melakukan intercept dan juga pressing. Tapi kalau dari sistem Dewa United itu sudah lebih baik lah daripada 3 pertandingan terakhir. Ya, jadi ini ujian untuk mental para pemain Persikabo ya, semoga bisa bangkit ini besok bermain di kandang sendiri. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk Persikabo dengan Dewa United. Lalu next ya, ada Persebaya Surabaya dengan Borneo FC ya. Ini juga pertandingan cukup seru karena untuk Persebaya Surabaya ini bermain di kandang sendiri, 4 pertandingan terakhir juga selalu menang ya, hanya imbang sekali dan di 3 pertandingan terakhir ini tanpa kemasukan. Sedangkan untuk Borneo FC ya dalam 6-7 ya, 7 pertandingan terakhir ini tanpa kekalahan sama sekali. 3 pertandingan terakhir win streak. Ya, untuk masalah menciptakan gol cukup bagus di 3 pertandingan terakhir. Hanya mungkin di sektor belakang ini ya, kemasukan 3 gol. Jadi kalau di rata-rata sepertandingan kemasukan 1. Jadi untuk Persebaya Surabaya dengan Borneo saya kira tinggal melanjutkan konsistensi aja ya, karena untuk Persebaya Surabaya ya bukan hanya berbicara untuk hasil menang, tapi yang saya harapkan sebetulnya permainan Persebaya Surabaya ini bisa lebih hidup dalam hal kreativitas serangan. Jadi kalau misalkan kalian masih berpikir kalau yang penting menang, ya nanti kedepannya kalau saya memberikan kritik di saat Persebaya Surabaya misalkan menang, ya nanti nggak masuk dengan analisa saya. Jadi sebetulnya target saya untuk Persebaya Surabaya dengan Borneo itu sama. Bukan berbicara hasil menang, yang penting menang, tapi lebih ke kreativitas serangan seperti apa. Persebaya Surabaya masih belum terlihat hidup di sektornya Bruno. Ini sudah berapa kali saya ingin lihat di pertandingan besok, Bruno apakah dengan pemain tengah atau Zevalente atau Yamamoto nanti bisa terlihat kreativitas hidup nggak. Lalu yang kedua, overlap dari Reva Adi. Ya, ini kan kreativitas serangan yang saya ingin lihat sebetulnya dari Persebaya. Terakhir saya belum lihat dalam 3 pertandingan terakhir lah. Saya belum lihat Persebaya Surabaya ini kreativitasnya ada untuk penyerangan. Walaupun memang hasilnya cukup bagus, menang. Ya, Borneo FC juga sama. Walaupun memperoleh kemenangan, tapi ya
Terence Buhiri ya, yang beberapa kali saya lihat justru sektor kanan dari Borneo ini nggak terlalu banyak bisa berkreativitas. Justru permainan Borneo FC lebih bagus di sektornya Stefano Lillipali. Ya, jadi kalau berbicara dari hasil kemenangan, kedua tim memang cukup bagus, performnya cukup bagus kalau kita hanya lihat dari hasil pertandingan kedua tim. Tapi kalau berbicara dari kreativitas serangan, sebetulnya kedua tim masih sama-sama kurang maksimal. Persebaya Surabaya saya bilang di sektornya Bruno, untuk Borneo FC di sektornya Terence Buhiri. Jadi permainan Persebaya lebih bagus di sektor kanan ya, mungkin ada nanti Kasim Botan atau Yamamoto bermain di kanan nanti ya besok. Sedangkan untuk Borneo FC ya lebih hidup di sektornya Stefano Lillipali. Jadi tinggal kita lihat solusinya apa untuk kedua pelatih di pertandingan besok. Ya, saya berharapnya sih untuk Persebaya Surabaya dengan Borneo FC di pertandingan besok ya kreativitas serangannya sama-sama bisa menunjukkan yang optimal. Jadi pertandingan akan enak dilihat gitu loh, karena bisa banyak kreativitas serangan yang tercipta, terutama dari passing-passing cepat. Ini yang saya harapkan sebetulnya untuk kedua tim. Ya, jadi kalau berbicara dari sektor pertahanan, ya Persebaya Surabaya sudah cukup bagus. Ya, sebetulnya Yohanes Kandaimu ya tinggal menunggu aja dari pelatihnya Uston diberikan jam terbang ya, karena Yohanes Kandaimu ini juga pemain yang cukup bagus didatangkan dari Persita. Lalu untuk Borneo FC juga dari segi pertahanan sudah cukup bagus ya, Diego Michel. Lalu untuk promotor serangan ada Adam Alis sebagai pemain box to box. Ini penampilannya juga cukup konsisten ya Adam Alis. Ya saya bilang nggak ada masalah kalau berbicara dari sektor belakang dan tengah. Tinggal di kreativitas serangan besok di sektor sayapnya akan seperti apa. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas dari sistem kreativitas penyerangan kedua tim, bukan berbicara hasil pertandingan. Karena untuk kedua tim, untuk saya ya, ini bukan hanya sekedar kemenangan, tapi bisa menunjukkan permainan yang cukup bagus, yaitu kreativitas serangannya terlihat. Ya, nanti kita ketemu di review untuk membahas perjalanan dari kedua pertandingan ini ya, kedua tim dari Persebaya dan juga Borneo FC. Lalu next ya, kita bahas di pertandingan jam 7 malam, ini ada PSS Sleman dengan PSM Makassar. Jadi untuk PSS Sleman ini juga performnya lagi cukup bagus, 4 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan. Dan untuk PSM Makassar memang dalam 3 pertandingan terakhir ya di Liga 1 ini baru memperoleh kemenangan kemarin lawan Persis Solo. Jadi untuk PSS Sleman dengan PSM Makassar, kalau kita lihat perbedaan dari kedua tim dulu ya, yang membuat PSS Sleman ini bisa bermain cukup konsisten adalah di sektor tengahnya cukup bagus. Sedangkan untuk PSS Sleman yang membuat hasilnya inkonsisten ya karena perform dari pemain tengah yang beberapa kali masih seperti up and down gitu ya, masih naik turun. Ini perbedaannya dulu. Tapi kalau berbicara dari sistem permainan, sebetulnya PSS Sleman lebih bermain bola possession, PSM Makassar lebih bermain cepat. Jadi yang saya harapkan ketika nanti PSS Sleman bisa bermain konsisten ya dari pertandingan-pertandingan kemarin, ya tentunya nggak terlalu banyak masalah untuk menjalankan sistem permainan. Tinggal di PSM Makassar nanti, selama pemain tengah bisa bermain cukup bagus sama seperti lawan Persis Solo kemarin, ya permainan cepat ini akan menjadi bukti juga bagaimana efektivitas PSM Makassar dalam hal menciptakan peluang. Ya, saya sudah berapa kali mengatakan yang dilihat nanti di statistik pertandingan ya untuk PSS Sleman di bola possession-nya dulu. Ya, kalau PSS Sleman bisa menguasai bola possession, ya artinya sistem permainannya sudah cukup berjalan karena lebih bermain cenderung bola possession. Sedangkan untuk PSM Makassar yang bermain cepat, ya tinggal dilihat efektivitas menciptakan peluang gol. Ya, untuk PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya, lawan Persita, Bayangkara, Persikabo, ini bisa bermain cukup konsisten karena bola possession-nya selalu menang dengan musuh-musuh yang dihadapi. Jadi permainan PSS Sleman ini dalam 4 pertandingan terakhir dari skema permainannya sudah konsisten. Sedangkan untuk PSM Makassar dari pertandingan lawan Bali, lawan Persebaya ya memang masih sedikit atau minim peluangnya. Tapi lawan Persis Solo kemarin sudah banyak nih menciptakan peluang. Ya, jadi untuk PSM Makassar tinggal ya kita akan lihat sejauh mana perform dari pemain PSM Makassar ini bisa menjaga konsistensi, terutama dari pemain tengah. Ya, ini kuncinya nih dari kedua tim di pemain tengah. Selama bisa menjalankan tugas dari pemain tengahnya bisa perform, ya ini akan seru sebetulnya karena perbedaan skema permainan ini ya kalau untuk penikmat
penonton bola gitu ya. Ya ini cukup enak nantinya untuk dilihat kalau kedua tim sama-sama performnya bagus. Ya, nanti kita ketemu di review aja untuk pertandingan dari PSS Sleman dengan PSM Makassar ya. Nanti kita akan lihat untuk PSS Sleman di sektor depannya juga akan seperti apa line up-nya, dan untuk PSM Makassar saya kira nggak ada masalah ya dari masalah starting line up, karena Adilson, Everton ataupun nanti Pluim misalkan dimainkan pun ya sistem dari PSM Makassar sebetulnya sudah nggak ada masalah, tinggal di perform pemain tengahnya aja. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk PSS Sleman dengan PSM Makassar. Lalu next ya, ada Barito Putra dengan Persis Solo. Ini pertandingan akan bermain di kandang Barito Putra ya. Jadi Barito Putra terakhir kalah lawan Bali United dan Persis Solo terakhir kalah lawan PSM Makassar. Jadi sebetulnya ya untuk Barito Putra dulu, walaupun kemarin kalah lawan Bali United, tapi sebetulnya dengan kekalahan lawan Bali United itu nggak bisa menyimpulkan kalau perform dari Barito Putra ini inkonsisten. Saya tetap bilang kalau permainan Barito Putra ini tetap konsisten. Ya, bukan hanya berbicara kekalahan kemarin lawan Bali United, tapi di 5 pertandingan terakhir, bahkan 6 pertandingan terakhir, ini Barito Putra bermain cukup konsisten, cukup bagus. Ya, apalagi ini besok bermain di kandang sendiri ya. Barito Putra hanya kalah sekali ya, bermain sebagai tim tuan rumah pada saat lawan Madura United. Artinya untuk Persis Solo masih ada harapan yang cukup besar untuk bisa mengambil 3 poin di kandang Barito Putra, asalkan Persis Solo bisa bermain konsisten dari masalah penyerangan. Ya, untuk Barito Putra memang cara permainannya lebih ke bola possession, tapi seringkali juga temponya cukup cepat ya. Jadi untuk masalah permainan Barito Putra sebetulnya bisa diantisipasi oleh permainan Persis Solo, karena sektor tengah Persis Solo ini juga cukup bagus pada saat bertahan. Tapi ketika membangun serangan, ya ini saya juga ingin lihat kreativitas serangan dari sektor sayap dan depan akan seperti apa. Karena di pertandingan terakhir lawan PSM Makassar, yang banyak sekali bekerja keras ya di sektornya Mesidoro dengan Siti B. Ketika masuk ke area pertahanan musuh, berapa kali seperti nggak ada kreativitas serangan. Jadi seperti buntu gitu loh penyerangan dari Persis Solo. Nah, besok misalkan Sananta bisa kembali lagi dimainkan, atau Irfan Jauhari bisa kembali lagi main. Nah, ini kan 2 pemain yang seringkali bisa membuka ruang dan mencari ruang kosong ya, atau menjemput bola. Nah, ini yang saya harapkan kalau besok misalkan Sananta sudah bisa kembali, lalu Irfan Jauhari bisa kembali lagi dimainkan. Nah, ini mungkin permainan Persis Solo akan lebih terlihat kreativitas, karena pemain seperti tipenya Roni, Sananta, lalu Irfan Jauhari ini suka membuka ruang. Inilah yang dibutuhkan untuk penyerangan Persis Solo agar lebih bisa optimal. Ya, jadi nanti kita juga lihat di starting line up-nya Persis Solo akan seperti apa. Kalau untuk Barito Putra, ini nggak ada masalah. Ya, untuk penyerangan sudah cukup bagus, terutama dari sektor tengah. Ya, Mike Oid, Makan Konate, ataupun Bayu Pradana yang bisa bermain cukup konsisten sebagai gelandang bertahan. Ya, nggak ada masalah. Dari sektor sayap juga ada Rizky Pora atau Bagas Kavi ya. Lalu ada Bagas Kava, sorry. Ya, ini juga pemain yang cukup bagus, Tokantins, ya nggak ada masalah lah sebetulnya ya. Mendes juga bermain di kiri cukup bagus. Ya tinggal konsisten aja untuk Barito Putra, tinggal besok lihat bagaimana untuk menjaga skema permainan selama 90 menit. Ya, nggak ada masalah untuk Barito, tinggal di Persis Solo aja. Ya, saya ingin lihat untuk pemain sayap dan pemain depannya ini siapa yang akan dijadikan sebagai starting line up. Semoga untuk Medina sudah ada ya evaluasi kalau permainan Persis Solo yang membuat inkonsisten karena kreativitas serangan ini nggak terlalu maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Ya, jadi pembuktian nih untuk Medina besok melawan Barito Putra dari sistem permainannya seperti apa, terutama dalam hal penyerangan. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk Barito Putra dengan Persis Solo. Selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.